kembali lagi bareng kita berdua, dua cewek paling gemas sejagat maya. Wow, Bunga lala, lucu orangnya. wow, wow, wow. Tempat ngobrol santai, ketawa rame, tapi tetap ada isinya. Jadi siap-siap karena hari ini bakal wow banget. Bener banget. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering banget kita dengar, tapi kita jarang pikirin nih, tentang bahasa gaul. Ya, bahasa yang bikin generasi kita tuh unik banget ya lah. Dulu mungkin kita ngomongnya alay, lebay, tapi sekarang tuh udah ganti jadi bestie, gaskan, nerd debat, valid banget, dan segudang istilah baru lainnya. Bener banget, Bung. Kadang gue mikir tiap 2 tahun tuh kayak muncul gitu kamus baru. Kayak anjay aja tuh belum sempet hilang, tapi udah muncul anjir, tapi yang lebih ekspresif gitu, Bung. Iya, bener lah. Dan tiap kata tuh punya vibe sendiri. Kayak kalau misalnya anjay itu ya masih kayak lembut, masih kayak kalem. Tapi kalau anjir tuh lebih kayak penuh perasaan. Dan kayaknya tuh lo udah gak tahan sama emosi yang lo rasain, kayak anjir gitu. Bener sih, bener. Tapi pernah nggak sih lo kepikiran, Bung, kenapa sih bahasa gaul tuh cepet banget berubahnya? Sebenarnya sih menurut gue ya, karena bahasa itu hidup lah. Jadi dia itu kayak kita, kayak makhluk sosial. Jadi dia itu tumbuh, berkembang, dan dia itu ngikutin zaman, nyesuaiin sama zaman gitu. Bener, setuju banget. Dulu waktu gue kecil, orang-orang tuh bilangnya gue ngebet banget nih, pengen bakso. Tapi kalau sekarang tuh jadi kayak ganti gitu. Duh, gue craving banget bakso, bestie gitu. Gue craving banget nih, bestie, mau bakso gitu. Oke, dan lucunya lagi banyak banget tuh pengaruh dari medsos, kayak bahasa dari TikTok, X, ataupun Instagram tuh nyebarnya cepet banget. Jadi kadang satu kata viral aja itu bisa langsung dipakai seluruh Indonesia lah. Bener. Contohnya aja kayak kata slay. Nah, awalnya itu kan bahasa Inggris ya, Bu. Tapi masuk ke bahasa Indonesia tuh jadi kayak beda konteks gitu. Misalnya ya, kayak slay banget sih lo orangnya gitu. Itu kan jadi kayak beda konteks ya, jauh banget dari kata aslinya. Betul. Nah, bahkan ya lah ada campuran antara bahasa daerah juga tahu di bahasa gaul kita sekarang itu kayak gaskan dari bahasa Sunda. Terus juga misalnya dari Jawa Timur tuh ada re. Nah, itu juga ada umum di mana-mana dipakai sekarang. Bener. Tapi yang menariknya tuh ternyata penggunaan bahasa gaul tuh cuma bukan soal gaya, Bung, tapi juga kayak identitas sosial kita gitu loh. Iya. Betul. Anak muda sekarang itu dia sering banget pakai bahasa gaul untuk nunjukin gue bagian dari komunitas ini. Jadi kalau misalnya lo ngerti istilah dari bahasa yang dipakai orang-orang di sekitar lo itu, lo dianggap in the circle lah. Bener banget, Bung. Kayak lo ngerti istilah ngehalu, ngedown, atau healing, itu tuh tandanya lo update banget dengan tren-tren anak muda gitu. Tapi kalau ngomongnya masih pengen piknik buat ngomongin healing, itu tuh kayak lo boomer vibe banget gitu. Tapi gak apa-apa juga sih lah, bahasa itu kan bukan lomba ya. Jadi yang penting tuh lo ngerti sama konteks yang diomongin. Nah, ngomong-ngomong soal konteks nih, Bung, ini penting banget nih, Bung. Kayak bahasa gaul tuh gak selalu bisa dipakai di semua situasi nih, Bung. Bener banget lah, jangan sampai lo waktu wawancara terus lo bilang gini, saya tuh orangnya fleksibel banget Pak. Jadi kalau ada tugas baru saya langsung gaskan. Iya nih, bener. Bisa-bisa nih ya, HR tuh langsung nyoret nama lo dari list aja. Jangan sampai please. Tapi Bener. sebenarnya tuh ya lah, perubahan bahasa tuh bukan baru-baru ini aja. Jadi itu tuh udah hal yang biasa tahu. Dari zaman dulu ya udah ada juga, misalnya kayak kata beta. Beta itu kan kayak menggambarkan saya, dan itu bahasa dari timur Indonesia ya. Nah, sekarang tuh udah diganti tau lah, udah nggak semua orang pakai beta, tapi sekarang di sana juga ada yang pakai saya, bahkan ada yang pakai gue lu. Dan kadang ya, Bung, kata-kata lama tuh bisa hidup lagi tapi dengan makna yang baru. Kayak misalnya kata receh, biasa kan itu buat nunjukin itu uang logam ya, recehan gitu, uang receh, uang kecil ya, Bung. Nah, tapi sekarang tuh malah buat dikaitkan dengan kata-kata receh itu adalah hal-hal yang lucu gitu, Bung. Lu receh banget ya sih. Nah, kayak gitu tuh contohnya ya, guys. Nah, itu tuh bukti kalau misalnya kreativitas masyarakat Indonesia tuh tinggi banget. Jadi kita tuh bisa mainin makna, bunyi,
bahkan ekspresi jadi sesuatu yang relevan dengan zaman yang sekarang. Bener. Bahasa gaul tuh kayak cerminan sosial nggak sih, Bung? Yes. Kayak dari situ tuh kita bisa melihat nilai-nilai ataupun tren apa yang sedang hidup gitu di masyarakat. Misal sekarang tuh banyak istilah healing, burnout, overthinking. Nah itu tuh malah menunjukkan bahwa misalnya anak muda ini lebih sadar akan kesehatan mental, Bung. Betul, aku setuju banget Kak. Jadi itu bukan cuma lucu-lucuan doang, tapi juga bisa mencerminkan cara pikir dari generasi sekarang. Bener. Jadi kesimpulannya nih guys, bahasa gaul itu bukan ancaman buat bahasa Indonesia, tapi jadi bukti kalau bahasa kita tuh bahasa Indonesia itu sangat fleksibel dan terus berkembang. Bener banget nih lah, jadi selama kita masih bisa bedain kapan harus pakai yang formal dan kapan harus pakai yang santai, ya gak ada masalah. Yang penting tuh kita tetap bangga ngomong pakai bahasa Indonesia. Sip, benar, setuju banget aku sama hal ini. Bahasa itu tuh jadi identitas dan bahasa gaul tuh jadi versi lebih kreatif dari bahasa Indonesia. Jadi jangan takut buat eksperimen, tapi kita harus tetap menjaga esensi dari bahasa Indonesia, Bung. Dalam banget tuh kata-katanya. Oke guys, itu dia obrolan kita hari ini. Kalau kamu senyum pas dengerinnya, berarti misi kita berhasil.